Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah. Bahasa Sunda bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu bener, bahasa Sunda itu balik. Itu diajar. Alhamdulillah pada saat ini atas takdir dan irdah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Insya Allah langkah-langkah kita ke tempat ini dicatat menjadi amal soleh untuk bekal nanti pada saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya amal soleh lah yang bekal yang benar untuk dibawa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman, apa ya? Persis sejak awal itu kan dikenal, nggak bisa jadi pelopor ya, dikenal sebagai organisasi, si Persis organisasi ya. Organisasi keagamaan gitulah, ormas banyak kan, bukan hanya Persis. Sejak awal ya, Persis itu kan dikenal sebagai organisasi labelnya merek cap gitulah ya, Quran Sunnah. Ini pelopor gitu kan di Indonesia. Kalau menurut sejarah yang saya ingat gitu kan, Islam masuk ke Indonesia itu tahun 1500-an mungkin ya. Nah, dimana kan sebelum Islam ya seperti dulu Islam turun diturunkan oleh Allah, di situ kan sudah ada agama yang suka kita sebut dengan entah apa nama agamanya lah, orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala. Nah, kemudian Allah menurunkan Islam gitu. Di kita juga sama, sebelum ada Islam ini sudah ada agama keyakinan yang disebutnya animisme, paganisme. Polanya sama saja, pokoknya itu agama keyakinan yang muncul gitulah dari budaya, dari tradisi. Seperti di kita juga ada di tanah Sunda gitu kan. Hukumnya teh eta we pamali kumaha. Oh si Unun bisa garalak pamali jeung maona. Itu ditaati gitu kan. Ya itulah keyakinan turun temurun yang gak jelas asalnya. Ting iraha, ting saha. Nu nyebut nu kitu teh pamali cek saha, ti iraha, gak tahu. Muncullah gitunya masuk Islam ke Indonesia, tapi yang mengubah akidah keyakinan yang sudah turun-temurun itu kan bukan perkara mudah. Maka caranya dimasukkanlah Islam itu sedikit demi sedikit. Jadi itu aneh itu kalau
di mana-mana sebetulnya. Kalau Islam itu bercampurlah dengan budaya, dengan tradisi, dengan keyakinan sebelumnya. Karena mengubah 180 derajat bukan perkara mudah. Ya demikian juga kan perjuangan Persis sejak didirikan, ya itu kan mau apa namanya ya Islam lah gitulah. Kalau Islam itu ya Islam, yaitu karena kan dasar dari agama Islam itu kan Al-Quran dan Sunnah. Dikenallah Persis itu dengan label Quran dan Sunnah. Ada hal yang baru, ya ada hal yang apa namanya sebutnya mengganggu atau apalah ke pikiran. Ya Al-Quran dan Sunnah. Sebetulnya Islam itu Al-Quran gitu kan. Kalau Sunnah kan tafsirnya, penjelasannya. Tafsir, penjelasan, pengamalan gitu dari Al-Quran itu bagaimana? Lihatlah Nabi bagaimana mengamalkannya. Di mana yang apabila Nabi bersabda, apabila Nabi melakukan sesuatu itu pengamalan dari Al-Quran. Ini ada yang mengganggu dan bukan hanya ini bukan apanya, bukan cek Sunda lain kan jejeleh lain, bukan kan jejeleh. Anggaplah kritik membangun. Dari awal gitu ya, saya masuk ke sini apa namanya saya sendiri itu lahir di keluarga Persis sejak balita mungkin lah saya dapat didikan dari Persis. Saya nggak tahu bidah, saya nggak tahu bidah. Ya lahir di keluarga Persis, dapat didikan Persis. Gak bidah itu saya nggak pernah melakukan satu pun bidah, nggak pernah. Saya dapat didikan di Persis dan kita ya katakanlah Persis kan suka melihat orang lain gitu, itu si Anul begini, oh itu bidah. Kenapa? Yang mana Qur'anna, mana sunnahna gitu kan Persis. Mana dalilnya? Oh gitulah Persis terkenal dari dulu. Kalau ada yang melakukan apa-apa nah hanya gitu ya, nah dalilnya itu kan orang Persis demikian. Dari awal gitu ya, saya masuk tadi saya perhatikan entah ini berapa orang ya semuanya yang hadir. Kalau 140. Saya tidak melihat satupun ada yang mengerjakan tahiyatul masjid. Kenapa tidak dilakukan? Itu sunnah bukan? Bukan ngajejeleh sekali lagi ya, kritik ya, maka kenapa sih tidak dilakukan? Hese tahiyatul masjid teh. Tuh. Capek. Betul nih. Nah jangan sampai ini sekali lagi nya kritik ya Pak. Jangan sampai seperti yang tadi Persis selalu seperti itu melihat orang lain. Kenapanya begitu? Kenapa begini? Mana dalilnya orang Persis selalu seperti itu? Dan jangan sampai seperti ini, dibolehin garis bawahi silahkan. Jangan sampai karena Persis lebarnya Quran Sunnah. Persis macam Quran Sunnah Persis. Nah jangan sampai kita mengatakan kepada orang lain bidah, kita sendiri tidak sunnah. Bagaimana sih sunnahnya masuk masjid? Iza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'ataini. Jika kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Benar nggak? Dan kunaon kata betul.
Emang tahiyatul masjidnya pun kerala wong-wong. Ini sekali lagi jangan sampai seperti ini. Labelnya Quran Sunnah itu. Apa loh? Makanya saya bukan ngaji jelek ya, bisi tongerakan persis. Aku Quran Sunnah mana? Teu katingali ngamalkan sunnah. Jangan sampai gitu kita mengatakan kepada orang lain bid'ah, kita sendiri tidak sunnah. Atau naon beda ada orang yang itu. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat hiji teu hese, 2 teu capek, 3 teu lila, 4 teu mayar. Umur gitu ge. Komo lamun kita mayar. Komo lamun kita perang. Padahal ya tahiyatul masjid itu ya salah satu salat sunat muakkad itu kan artinya sangat ditekankan untuk dilakukan. Cek orang Sunda mah ulah henteu eta. Tong sakali teh hese henteu salat tahiyatul masjid. Teu hese, teu capek, teu lila, teu mayar. Artinya mudah kan kalau mau melakukan, nah budak ketika bisaeun atuh lah. Untuk sunnah nih ibadah seperti ini saja tidak mau dilakukan, kok mau lamun dipenta sodako. Tong aneh mun orang Persis herese ngeluarkeun duit. Saya sanksi nih. Yuk, sekali lagi lain ngaji jelek ya, ini mah kritik. Kenapa sih orang Persis itu jangan sampai seperti itu, gitu. Jangan sampai seperti tadi. Ngomong we kabatur bidah, ahli bidah, ai maneh. Kalau yang 2 rakaat saja tidak mau dilakukan, sok tahajud darah. Saya sanksi kalau mau melakukan. Jeung kudang penting jam 12, capek. Eta wae nu gampang. Bari ieu teh loba jelema hareupeun batur. Terutama nih ya. Sekali lagi saya ini ya kritik wae ieu mah. Dan seperti inilah ustaz-ustaz di Persis. Tahiyatul masjid tarah. Nanti kalau siapa ada ustaznya ka dieu henteu, tanyakeun ustaz kunaon teh tahiyatul masjid. Contohan saya atuh. Contohan kami. Kan kami ini umat mengikuti ustaz. Ustaz dan henteu umatna tahiyatul masjid mah. Itu hanya salah satu contoh lah ya. Teman dia ada makanya ada yang mengganggu gitu ya. Ada yang mengganggu gitu pikiran saya. Ini kan banyak orang tapi teu katingali seorang-orang aja nu tahiyatul masjid. Itu ke dalam pikiran saya kunaon henteu gitulah. Padahal gitu kan teu hese, teu capek, teu lila, teu mayar, nu kieu wae mung aya sayang nu kumaha. Biasakanlah itunya. Ini kan sunnah kan jelas hadisnya barusannya. Bahkan pernah kan Rasulullah SAW sedang berada di masjid, di majelis, bermajelis dengan para sahabat. Lalu ada orang yang masuk mau ikut. Begitu masuk langsung duduk. Oleh Rasulullah ditanya, sudah sholat belum? Belum, sholat dulu. Ada apa lah tuh dalima? Atas lah namanya biaya. Jangan sampai seperti itu, makanya saya awali dari tadi kan harus levelnya Quran Sunnah. Saya sering memperhatikan nih kalau ketika banyak orang seperti ini nih, banyak orang seperti ini, apakah mau masuk masjid
Nanti keluar dari masjid saya perhatikan orang Persis, saya perhatikan suku asup ke masjid tinggal katuh heula tinggal kayak teh heula. Beri ngobrol ya asup nanti sugan kadoa nanti ai sunahnya di mana? Boga sepatu, boga sendal, tinggal kecah heula, tinggal katuh heula. Dan jangan sampai gitu nya nyebut ka baturah libina hari mana teh yeuna. Bisi ku batur dibalikeun pas era gitu mah. Nah ini materinya nih lago judulnya teh. Bapak-bapak mah arapal lah lago mah. Istilah gitu aja, istilah sebutan lago. Bapak-bapak mungkin lebih mengenal. Nah, di mana lago ini kan dikenal pada waktu Jumatan, gitu kan ini juga ada di hadisnya. Nah, di mana lago itu apabila sedang Jumatan, nih, ini seperti hadis nomor 2 nih kita lihat nih hadis nomor hiji nih hadis nomor hiji. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yahtubu faqad lagauta. Nah, hadisnya muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah. Padahal imam sedang memberikan khutbah, maka sungguh kamu sudah berbuat lago. Itu sebutan istilah lago. Maknanya sia-sia, tidak dapat pahala. Dan jadi lago itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan gitu kalau sedang Jumatan nih. Jumatan itu kan ibadah Jumat. Kalau ibadah berarti ada pahalanya. Pahala itu bayaran, ganjaran. Diberi pahala oleh Allah, diberi balasan, ganjaran. Nah, dengan melakukan hal seperti ini, kalau dalam hadis ini kalau kena oleh lago, maka Jumatannya sah, dia sudah bebas dari kewajiban, tapi nol pahalanya, batal pahalanya. Jadi sebut aja sia-sialah Jumatannya gitu kan, sia-sialah Jumatannya, nggak dapat apa-apa. Padahal seharusnya semua ibadah itu ada balasannya dari Allah. Semua ibadah itu diberi balasan. Nah, apalah sebutannya kan kita lebih mengenal pahala gitu kan. Diberi pahala teh artinya diberi balasan, ganjaran. Dibayar gitulah gitu oleh dibayar tak pegawaian teh. Amal teh gitu. Nah, dengan apabila kena oleh lago maka batal. Allah tidak memberi pahala, tapi sah Jumatannya, bebas dari kewajiban. Kalau bebas dari kewajiban artinya bebas dari dosa kan, karena sudah dilakukan. Tapi dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Kita lihat nih, seperti ini apa namanya? Hanya mengatakan, cepet. Misalnya kalau nih sedang Jumatan ada yang ngobrol, kita melarang. Diamlah. Kita sendiri kenal lagu, bodoh itu ngobrol lama. Bahkan hanya mengatakan satu kata saja maka kena oleh lagu. Nah, kemudian satu lagi, ini lagu juga nih, yaitu ini masih dalam Jumatan sih ya. Ketika dalam Jumatan itu
ngorek ngorek naon ngorek taneuh. Amun ayeuna mah meureunna nyaok karpet, nyaok kuku meureunna. Teh naon lah itu. Itu juga kena, itu juga lago. Nah, kita lihat masalahnya nih seperti ini. Di tengah Jumatan mendengarkan khutbah gitu ya, di tengah Jumatan lalu melakukan sesuatu yang tadi misalnya kan nyarek ngobrol itu kan melakukan sesuatu itunya di tengah sedang melakukan Jumatan. Nah, kalau mengatakan seperti ini yang ada di hadis ini nih, gandeng gitu kabatur misalnya, terus jempek. Yang dilakukannya ini nih, itu sesuatu yang berdosa bukan? Itu sesuatu yang berdosa bukan? Yang bieu teh keur jumaahan keur hayo we nyok karpet. Ngomong apalagi kalau dulu di zaman Rasulullah SAW kan masjidnya nggak ada karpet, tanah dulu. Masjid Nabawi teh tanah baheula mah. Ya teman-teman di hadis nanti ngorek-ngorek tanah gitu. Ngomong bari kalau undur-undur, oh tuh lila. Terjemahan kalau undur-undur. Kalau undur-undur pakai inyuk kalau digere gitu bonang hiji. Gimana gitu. Tapi ini kita melihat seperti ini masalahnya. Yang dilakukannya itu perbuatan dosa bukan? Yang ngorek tanah? Oh, bukan. Amalannya gitu ya. Nyawa karpet misalnya lah, karpet aya buluan gitu, hayo heri. Amalannya itu dosa bukan? Nah, jadi lago itu sesuatu yang bukan perbuatan. Jadi lago itu sesuatu yang bukan dosa yang dilakukannya. Tapi dalam hal ini perbuatan itu sia-sia, bahkan itu kan menyebabkan Jumatannya pun sia-sia. Eta substansinya, itulah substansinya. Lago teh lain dosa tapi eta jumaahan tapi kakitu nasibna. Ya, lago itu bukan sesuatu ya, bukan perbuatan dosa, bukan. Atuh aya dosa mah puguh deui lah. Banyak kerjumaahan gitu bari. Ya masa sedang Jumatan melakukan perbuatan dosa asaku. Leuwih ti lago atuh eta mah. Tapi ini kan judulnya lagonya. Jadi lago itu sesuatu yang bukan dosa, tapi sia-sia. Nah, kalau dalam Jumatan nih, bahkan merusak gitu lah ya. Bahkan merusak tak ibadah jumaahan tapi kaki itu nasib lagi. Nasib jumaahan itu tidak dapat pahala. Itu kalau dalam Jumatan gitu ya, dalam Jumatan. Tapi ternyata benang merahnya, substansinya dari hadis tersebut sedang ibadah. Jumatan kan ibadah. Mendengarkan khutbahnya itu ibadah. Dasar paket jumaahan mah ibadah dan sholatnya gitu kan. Nah, sehingga seperti ini nih, bahkan ini juga banyak terjadi. Wah, orang bersisusukan, wah harus siga kieu. Karena urutannya gitu kan. Jumaahan makan khutbah heula, kemudian sholat. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu, kemudian padahal sama. Jumatan itu sholat id. Jadi id di dalam Islam itu ada 3, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jumat. Ini Jumatan nih, saya sering nih bahkan bukannya sekali 2 kali sih masalahnya sering menemukan
Kalau Jumatan itu ada yang di luar ngarobrol, ngararokok, sengaja tidak mengikuti khutbahnya. Begitu komat, wah kakara, jadi yang diikutinya itu hanya sah nggak Jumatannya? Jumat khutbahnya sengaja dilewatkan. Iya kan, khutbahnya sengaja tidak diikuti, makanya ngarobrol di luar. Terus sah sholat Jumatan kan benar, makanya ibadah Jumat itu kan bukan sholatnya saja kan, dengan khutbahnya. Hari nu lago teh, sholatnya lago teh. Tadi menuju mahan anu ngalawan undur-undur, kejubahan ngalawan undur-undur, lago teh jeung sholat nanti. Iya, sepaket udah nol besar pahalanya nggak ada. Bukan hanya mendengarkan khutbahnya yang sia-sia, sholatnya pun. Makanya sah Jumatanana tapi tidak dapat jeung sholat-sholatan, bukan hanya khutbahnya. Karena ibadah Jumat itu kan sapaket. Nah, ya nu ngahaja di luar ngarokok, ngarobrol, begitu komat kerajel ke masjid milu sholatna. Terus mau ulah tuh. Terus mau ulah sekalian mah. Nah, kita lihat nih sekarang dimulai ayatnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Mu'minun ya, ayat 1 sampai 3. Nah, di sini juga ada kata lago, itu masalahnya di ayat ini nih. Qad aflahal mu'minun. Apa ayat itu ya, ampun ya. Qad aflahal mu'minun, ayat pertama dulu nih. Aflahanya kalau terjemahnya sungguh beruntung, itulahnya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Di ayat ini ada kata aflaha. Ya, aflaha. Aflaha ada kalau yang belajar nahwu sorof aflaha ini kan sulasi mazid wazan afala dari falaha. Sulasi mujaronnya falaha. Kalau masdarnya atau isim masdarnya falah. Itu falah itu yang ada di kalimat azan kan ada hayya alal falah. Apalah saya tanya. Jadi aflaha ini sungguh nih diawali dengan qad taukid ya, bahasa Arab bernama taukid, qad pasti yakin. Pasti yakin. Aflaha itu apa? Mendapatkan. Falah. Aflaha itu pasti mendapatkan. Falah. Seperti apa falah? Ya lihatlah ayat ini enggak. Kalau rangkaiannya ini sampai ayat 10 atau 11 nih. Qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti yakin orang-orang yang beriman itu mendapatkan falah. Seperti apa falah? Ini rangkaian ayatnya. Adapun mulai dari ayat 2 ya, orang yang beriman yang pasti yakin mendapatkan falah itu adalah, nah mulai dari ayat 2 mah anu salatna khusyuk itulah dan sebagainya ya. Anu salatna khusyuk. Kemudian ayat ketiganya orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Dan selanjutnya lah. Jadi ini boleh disebut ini kriteria yang Allah pastikan, Allah yakinkan mereka pasti mendapatkan falah. Nah falah itu apa?
Ada di ujung rangkaian ayat ini. Allazina yarisuna firdaus eta geuning apalah eta. Ya kalau tengahnya ya jadi nih ayat pertama gitu ya ini nih. Sungguh yakin pasti tidak diragukan lagi lah gitulah eta taukid namanya untuk menekankan. Yakin sih yakin lah. Orang yang beriman itu aflaha itu ya seperti kalau secara bahasa tadilah ya. Aflaha itu artinya meraih, mendapatkan falah. Yang falah itu apa? Adapun ayat 2, nih ayat 3 dan sampai ayat 8 kalau nggak salah ya. Itu kriterianya gitu. Itu kriterianya. Nah di ujung rangkaian makna dari ayat ini allazina yarisunal firdaus. Nah itulah falah. Yaitu mendapatkan surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka abadi di dalamnya. Tak eta aflaha teh geuningan gitu. Nah, kriterianya apa? Berarti tidak semua mukmin ketika Allah kemudian menyebutkan di rangkaian ayat berikutnya satu kriterianya anggaplah gitu ya. Orang yang beriman yang dinyatakan pasti meraih falah satu allazina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ari khusyuk nu kumaha? Ari khusyuk teh nu kumaha? Selama ini kalau kita sholat khusyuk kan? Atau jauh tidak apalah kakara kayak kriteria kahiji geus henteu atuh kumaha ya teh. Khusyuk itu apa sih? Yang seperti apa ari khusyuk nu kumaha? Saya sering nggak samia sering juga lah. Ada bukan sering sih. Ada yang mengatakan kumaha cenanya abdi mah khusyuk teh benih hese dari keur salat teh sok inget inget itu inget ini. Sama enggak dengan ibu-ibu bapak-bapak di sini gitu? Ini ada gitu loh, bukan banyak kan, bukan sering. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Kumahanya abdi mah cenah sami khusyuk teh benih hese teh keur salat teh sok malahan mangadadak nu segala datang segala ingat. Apa ini sama gitu apa sama dengan yang dialami ibu-ibu bapak-bapak di sini juga gitu pun sholat. Jadi khusyuk teh moal aflah ataupun gitu mah apa nih kriteria? Kakara ke kriteria kahiji geus gagal lah aing mah. Rasulullah SAW pernah kan hadis tentang ini kan terkenal nih. Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong cucunya Hasan Husain. Ketika kiam itu berdiri baca Fatihah dan surat, digendong dua di Hasan Husain, digendong. Ketika mau ruku, simpan heula ruku. Kemudian sujud. Ketika sujud ditarahekan dan disangkana ngajak kebudaan. Ditarahekan. Beres sujud mau berdiri ke rakaat kedua, ais deui. Pikiran Rasulullah SAW hanya ke sholat atau ke pagi jeung ke incu.
Ya mustahil bener Rasul gaya pikiran dia kumaha budak menlabuh, bener enggak? Satu lagi nih, sholat lohor berjamaah. Rasulullah SAW dan para sahabat sholat lohor berjamaah 2 rakaat, kakara 2 rakaat salam mulih ke Rasulullah teh lebat ke bumina. Para sahabat bingung, nah lohor jadi 2. Apa Rasulullah lupa atau dikosor? Hari dikosor moron pan itu di Madinah di Masjid Nabawi. Rasulullah sudah masuk ke rumah para sahabat, ya ada ribut gitu para sahabat, pakai hormat jadi 2 ya nanti. Tapi tidak ada satupun yang berani ya satu teruskan ke itu kan Nabi. Tunggu masa orang kumana sih tanyakan sih kan itu kan Nabi. Satu orang nih Zulyadain namanya. Dia mengetuk rumah Rasulullah SAW menanyakan, Rasulullah apa lupa atau bagaimana gitu ya, lupa atau bagaimana? Tadi sholat lohor itu 2 rakaat. Nah Rasulullah menjawab, opat 2 Rasulullah. Cek saha opat. Jadi Rasulullah itu ohnya kakara 2 ohnya ente di Rasulullah opat we yakin. Nah, kemudian Rasulullah masuk masjid menanyakan kepada para sahabat yang masih menunggu, benar kata Zulyadain ini tadi sholatnya 2? Iya Rasulullah. Tambahan deui ya 2 berjamaah deui ya. Menambah 2 rakaat kemudian semuanya sujud sahwi. Sujud apa? Ai sahwi teh naon? Sahwi teh lupa. Nah, Rasulullah khusyuk teh salatna. 2 kejadian bieu tah. Hiji deui ya. Rumah Rasulullah itu kan nempel ke masjid. Dan hanya dengan di hordeng gitu. Sanes pantau hordeng gitu antara rumah dan masjid. Jadi Rasulullah itu kalau keluar rumah langsung masuk ke masjid. Itu rumah Rasulullah SAW. Dan pintunya itu persis di samping Rasulullah ngimaman. Nah hiji waktu semaya pemasihan hordeng halus pirku ka Nabi mere nu butut. Gambarna ge hordeng mahal. Nya ku Aisyah teu ditapalkeun we jang hordeng eta. Kemudian Rasulullah SAW, eta hordeng ganti cenah. Fa inna suratahu tusawwiruni is-shalat, eta gambarna sepanjang selama saya mengerjakan salat eta gambarna ngaganggu cenah. Khusyuk teh Rasulullah salatna. Kaganggu. Aduh Rasulullah teh masaha nu bisa tuh. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusyuk. Ari kitu jadi pun gitu saha nu bisa. Padahal ya kriteria ya orang yang pasti al-falah itu nu salat khusyuk, nabi wae henteu. Jadi aya moal nu ka surga Firdaus. Pan aflaha teh allazina yarisuna Firdaus. Nabi wae henteu lantaran kriteria kahiji wae nabi teh geus gugur, geus teu pantes asup surga Firdaus, teu khusyuk salatna. Tahun tilu tah contohna, dan ini sering banyak lagi ya kejadian-kejadian Rasulullah SAW. 1 bari ngais incu, 2 hanya salat lohor 2 rakaat. Ai pikiran Nabi ka mana keur salat atuh? Oke kan gitu nya pikiran cek urang gitu. Kumaha Nabi teh mah nya 2. Satu lagi, eta kaganggu ku gambar. Nah pertanyaannya, pada kejadian-kejadian sholat seperti itu, hari Nabi khusyuk teh sholatnya. Jadi nu kumaha ari khusyuk teh tuh? Luka. Itu. Nah, ingat hari kita mah geuning. Orang tuh khusyuk teh. Teuing pokona mah kitu lah. Kenah lah geus ngejawab kitu lah.
Bahkan ada hadis yang ini sebetulnya nih. Jadi kalau yang barusan hanya abdi mah khusyuk nih, saya tidak enggak salat kepikiran teh jadi kemana we. Jeung nyambung deui tina masalah ieu, ingat masalah anu kita balik deui tadi di mana? Di dieu balik deui nepi ka atahiyat we jadi qomat. Iya tahiyat ya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah. Kamana neng wana teh asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ini betul ya tekutakan. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Balikan deui. Eta itu sadar-sadar kebieu eta. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kan beres qomat tuluy nangtung deui. Yang mimiti abdi salatna. Iya kahiji teh khusyuk atuh bener namun. Jadi Nabi khusyuk tuh henteu walah. Nabi wae teh khusyuk. Saha nu bisa atuh gitu. Kalau Nabi tidak khusyuk lalu yang bisa siapa? Hampir kurang banyak. Nabi bae henteu kira kurang khusyuk. Nah, jadi masalahnya ari khusyuk teh naon atuh gitu. Mustahil Rasulullah SAW itu sholatnya tidak khusyuk, mustahil. Ini ada hadis ini sebetulnya jawabannya nih. Sebelum berjamaah, ya, sebelum memulai sholat berjamaah, Rasulullah SAW itu kadang-kadang masuk ke makmum, mendorong yang kamu mundur sedikit, kamu ke depan sedikit. Dan Rasulullah SAW kan memerintahkan ya, sawu gitu kan, seperti di Masjidil Haram sekarang itu dilakukan kan demikiannya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dasar nu ngadengina orang Majalengka aya nu megang sawo di dieu. Sawo sebelah mana? Di Masjidil Haram pegang sawo. Lain sawo luruskan. Alah saya lupa lagi sih kalau redaksi Arabnya nih hadisnya seperti ini. Kurang lebih ini maknanya saja nih ya. Si benar sholatnya itulahnya. Karena kan Rasulullah sudah menyabdakan, "Shallu kama ra'aitumuni." Sholatlah kamu sebagaimana kamu tahu. Bagaimana caranya aku sholat. Eta gitu nu bener teh nu. Nah, Rasulullah SAW menyebut ramai itulah. Si bener sholatnya. Karena aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian, dan khusyuk kalian melalui punggungku. Kan Rasulullah imam di depan. Aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian, dan khusyuk kalian melalui punggung. Jadi kalau rukunya para sahabat terlihat oleh Nabi. Depan dia gitu, katingali tah ruku nate siga kumaha tah sahabat teh. Nabi bisa melihat melalui punggungnya. Kemudian sujud gitu kan. Ya sujud. Nabi bisa melihat sujudnya seperti apa. Hiji deui nu disebut ku Nabi teh, aku bisa melihat khusyuk kalian. Nu mana nu katingali teh? Kalau ruku kan kelihatan. Nya ruku mah itu teh tatonggongna teu lempeng, kasirahna tangah itu ke ruku teh ketingali mun kitu nah salahna. Ini rukunya, aku bisa melihat ruku kalian seperti apa. Anggaplah gitunya, eta tonggong tah teu lempeng. Eta teh ke ruku teh kitu teh sirahna ngadon kitu ngadang heula, angah. Nya ke ruku tapi sirahna gitu. Enggak boleh, harus lurus dengan tulang punggung. Kelihatan secara fisik gitu kan. Aku bisa melihat sujud kalian.
hiji deui nu disebut dina hadis. Aku bisa melihat khusyuk kalian. Jadi khusyuk teh naon atuh? Ini ketinggali ku Nabi. Kalau tadi soal pikiran, Nabi wae gitu. Selama Nabi sholat tadi teh keheul tak kena gambar. Tak gambar mun cik urang mah ganggu pisan. Dan Nabi teh pan teu peureum atuh sholat teh. Ari hordeng gigireun gambar katingali. Jadi khusyuk itu bukan konsentrasi, bukan. Panubieu mah nih hesenya konsentrasi teh si pikiran gitunya. Pokoknya si pikiran teh karena amalan sholat teh pokoknya mah. Pikiran teh gitu karena amalan sholat teh. Karena gerakan gitu kan, karena posisi, karena bacaan, kan eta amalan sholat teh. Bagaimana berposisi? Bener lebih pada nangtung kudu bener, ruku kudu bener posisi. Pikiran teh fokus ya, posisi teh bisa salah gitu kan, gerakan teh bisa salah, bacaan bisa salah, fokus lebih ke les pokoknya malah segala rupa nu di luar salat mah teu inget, lantaran fokus ya karena di takbir pika salam, moal aya nu kitu moal. Nah bahkan Rasulullah menyebut tuh, aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian, khusyuk kalian. Jadi khusyuk ketinggali kok Nabi itu. Secara fisik seperti ruku dan ya. Aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian nih, ruku dan sujud di dua. Ruku dan sujud. Tadi amalan di dalam sholat kan banyak. Ya, takbir, baca iftitah, ta'awudz, letakkan tangan, angkat tangan, banyak kita amalan di dalam sholat. Rasulullah SAW menyebut di dalam sholat ini ruku dan sujud. Karena nih kalau Huzaifah Ibnu Mas'ud nih ulama unggul ya sahabat ya ulama gitu. Mereka mengatakan orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya waktu ruku teu sah salatna. Palingan disebut dua tah ku Nabi, ruku dan sujud. Dan khusyuk. Nah, berarti khusyuk ini adalah kaifiat secara keseluruhan. Nabi menyebut yang paling penting ruku dan sujud. Jadi aku bisa melihat ruku kalian, sujud kalian dan sholat kalian semuanya dari takbir sampai salam. Tahu khusyuk mah. Khusyuk itu kaifiat. Orang yang melakukan kaifiat sholat dengan benar itu khusyuk. Makanya Nabi khusyuk itu sholatnya. Kira aku Nabi salah sholatnya. Apa Nabi nu jadi contoh? Lamun Nabi salah jadi nu bener sah kan soal pertanyaannya. Lamun Nabi salah anu bener sah. Bagaimana caranya kalau sholat sambil menggendong bayi? Contohnya sah. Nabi contohnya. Bagaimana sholat kalau ada yang lupa? Si disahuipannya. Contohnya sah. Eta khusyuk kitu benerna sholat. Lamun aya nu bohong sujud sahwi. Makanya Rasulullah SAW, aku bisa melihat ruku kalian, aku bisa melihat sujud kalian, aku bisa melihat dari takbir sampai salam kalian. Tak khusyuk. Aku bisa melihat ruku kalian, aku bisa melihat sujud kalian, aku bisa melihat khusyuk kalian. Tak khusyuk itu takbir sampai salam berarti. Hari itu mah inget anu. Malah ya bari lagi anu begitu mulai sholat tuh inget tanawan di takbir bika salam lain jelema lain lah. Tapi jangan seperti ini nih hadisnya nih. Apabila seseorang
berdiri hendak sholat, maka setan itu datang dari kanan, dari kiri, itu dari depan, dari belakang. Yang dari kanan sholat teh acan gitu, berdiri mau sholat, terus digemrong ku setan. Cek setan datang tiblah katuhu, ingat masalah anu nih. Cek tiblah kenca, ingat masalah ini. Paingat ampun sholatnya jadi loba nu ingat. Dibahanan ku setan. Tapi itu yang apa namanya? Yang rusak gitunya. Konsentrasinya. Kalau kaifiat sholatnya, takbirnya, meletakkan tangannya gitu ya, kaifiatnya, rukunya, sampai salamnya gitulah ya. Kalau ini dibiasakan, kemudian menjadi biasa, nuk itu disebut akhlak. Contoh akhlak mah nyupiran akhlak. Dabari ngobrol ya, bedelkeun mah anger nih cegas jeung dicek ke rem. Sugan mikir heula dicek rem. Ditinggali heula gitu mun rek dicek rem. Da geus biasa. Bari ngobrol ge mun nengko teh kitu aya pan ieu teh di lampu sen. Mun rek nabrak ngerem. Mikir heula timbang-timbang heula rem ulah. Begitu kan mau diajar. Can biasa. Contohnya nih, tadi nih ya kan Islam kan sunnah nih kan mengajarkan apabila memakai sepatu, sandal, pakaian gitulahnya kanan dulu, kalau membuka yang kiri dulu. Aneh ini seperti ini. Mau keluar misalnya, ini itu sandal di luar gitu ya. Kita mau keluar, bari ngobrol ya, bari ngobrol ke suku panu katuhu itu akhlak. Itu betul aya pikiran kana suku, da pikiran kana ngobrolnya sih kan nyupiran bari ngobrol bisa tuh. Iya sudah nyupiran menjalan tapi ke tujuan selamat, geus jadi akhlak nyupiran. Nah kalau orang yang biasakan mengerjakan kaifiatnya dengan benar, pikiran kamana wae ruku moal salah. Hari geus jadi akhlak mah. Nah hari pikiran mah memang cek hadis teh gitu, ku setan tuluy we di bahanan inget itu, inget ieu nu henteu jadi inget. Tanda khusyuk mah lain eta. Aku bisa melihat ruku kalian, aku bisa melihat sujud kalian, aku bisa melihat khusyuk. Khusyuk teh kaifiat dari takbir sampai salam. Rasulullah menyebut di dua hadis ini ruku dan sujud karena ini dua posisi yang apa namanya sakral pisan, entah ruku jeung sujud mah. Hiji tah khusyuk aya karo kedua. Rage saya diajar. Matak sabar sok Korea mah kieu teh tara kabahas tara. Tah ieu lagu ada yang ayat kedua ya. Kita lihat substansi dari ibadah Jumat tadi. Yang terpakir hadis yang membaca lah. Kita melihat dari substansinya ya. Lagu itu apa sih? Jumatan itu kan sedang ibadah. Tapi di tengah ibadah itu melakukan sesuatu yang bukan ibadah. Apa kalau undur-undur dia? Kalau undur-undur, eta hoyo we ngorek antana. Kan keluar berarti kan. Nah di dalam ibadah Jumat melakukan sesuatu bukan perbuatan dosa. Gugur Jumat seluruhnya, gitu kan? Kan itu masalahnya. Sekali lagi ya.
di tengah-tengah melakukan ibadah, melakukan yang bukan ibadah, gugur kan Jumatannya. Nah sekarang ini ayat kriteria kedua, walazinahum anil lagwi, taeta lagwi lago, walazinahum anil lagwi mu'ridun. Kriteria kedua nih, angke membaca dewe-nya ayat al-mu'minun namanya, kriterianya ada beberapa lagi ke bawah di ayat-ayat berikutnya. Tapi ini dapat kita bahas lah namanya ya lagwin lago. Dengan substansi seperti barusan, di tengah-tengah ibadah melakukan hal-hal yang bukan ibadah, lebih ke gugur Jumatan. Sementara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seumur hidup manusia itu ibadah. Terus di tengah-tengah nabi gawe nawan, ngal undur-undur, aduh jangan-jangan gugur semua pahalanya. Lagun lago itu sesuatu yang bukan dosa. Itu kan yes. Lago itu sesuatu yang bukan dosa. Tapi ini bisa menggugurkan ibadah Jumat. Jadi kalau sesuatu yang bukan dosa itu sebutannya mubah. Itu ya mubah. Jadi mubah itu apa? Ya sesuatu yang kalau terjemahannya boleh. Mubah itu adalah sesuatu yang bukan ibadah. Juga bukan perbuatan dosa. Kan mubah terus itunya. Makanya muncullah sebutan mubah yang kalaupun dilakukan kan tidak berdosa kan. Tapi juga tidak ada pahalanya. Tanuk itu disebut lago. Ayat ini khusus untuk ayatnya nih. Ayat ini khusus untuk Jumatan atau umum? Jadi lago teh lain dina Jumaahan unggul. Eta hirup lago teh. Eta hirupna lago. Karena ayat ini bukan untuk Jumatan. Hirup gawe lago. Yaitu melakukan hal-hal yang mubah atau ibahah gitu ya, disebut di bahasa Arab nama mubah atau ibahah. Yang seperti apa sih yang disebut mubah atau ibahah? Bukan perbuatan dosa, tapi itu juga bukan ibadah. Nah, itulah yang disebut perbuatan yang lago, perbuatan yang sia-sia. Sia-sianya di mana? Kumaha sih sia-sia kan? Ya sia-sia itu tidak berguna, tidak bermanfaat gitulah. Ketika melakukan sesuatu yang mubah, ibahah atau mubah, pakai waktu tuh, pakai sehat tuh. Apa alburan hadis ieu mah? Nikmatani magunun bihi makasirun minan nas. Benar sih kan ya saya lepas tina hadis ieu mah geuna wae lah hadis ieu mah. Nikmatani, dua nikmat. Nabi ini yang menyebut. Ieu teh nikmat, kitu nu kieu teh geuningan. Dua macam nikmat di mana
banyak sekali orang yang celaka nih karena dua nikmat ini. Itu sok diterjemah rada hampang di hadis ieu teh. Dua macam nikmat yang banyak dilupakan orang lain gitu maksudnya. Dua macam kenikmatan di mana banyak orang yang celaka nih karena nikmat ini. Yaitu sehat dan waktu. Ini nikmat kan, nikmatani itu nikmat. Kalau untuk kenikmatan itu kita harus bagaimana? Bersyukur kan? Kebalikan dari syukur, kufur kalau menyebut lagi. Benar tuh, syukur, nikmat dan kebalikannya. Yang disebut kufur mah jangan dengan enteng. Kufur itu dengan sebutan kufur itu dosa besar berarti. Ya kan ayatnya ke waman syakar lain syakar tuh satu lagi kebalikannya lain benar itu sebutan kufur nikmat. Perbuatan dosa yang sebutannya kufur itu dosa besar. Seperti kufronul asyir, durhakanya seorang istri kepada suami, kufur untuk menggunakan kufur. Tidak semua dosa menggunakan kufur nih. Tapi kalau dosa-dosa yang menggunakan kufur itu artinya ini dosa-dosa besar. Jadi kufur nikmat. Itunya kufur nikmat kan ya ini. Kalau tidak bersyukur berarti sementara dua macam nikmat yaitu sehat dan sekali lagi nih, ini Nabi sendiri yang menyebut etate di antara atau dua yang disebut itu di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan. Artinya wajib kan? Ya karena kalau tidak kan Allah menyebut kufur nikmat, wajib bersyukur berarti kan? Nah, kalau tidak kan kufur nikmat. Terus yang disebut bersyukur itu kumaha? Yang disebut syukur itu apa? Bersyukur teh kumaha sih? Mengucapkan ya, tapi itu baru awal. Belum bersyukur yang sesungguhnya mengucapkan Gusti benar itulah kalau diberi nikmat itunya alhamdulillah nuhun Gusti osok itu teh biasa lah pun menang meuli karena gede parawe alhamdulillah. Syukur ma istimalun nikmati muwafiqon li qasdil mun'imi ilaihi, menggunakan. Kalau tadi kan mengucapkan nggak ada salahnya, tapi definisi syukur mah menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan si pemberi nikmat. Contohnya kieu ye, lamun aya kolot mangmulikeun motor perbudakna tah jang sakola ngarah teh loba alasan, angkot macet dan sebagainya lah. Tah dipangmulikeun motor jang sakola. Tuluy dipake ulin. Sakolana malah jadi kaganggu. Anu kitu berarti teh syukur. Pan maksud kalau tamang mangmulikeun motor teh ngarah sakolana lancar, ngarah teu kaganggu. Contohnya gitu disebut syukur mas. Bukan eta maksud kolot mere motor ka budakna jang naon rek naon. Aya maksud udah aya tujuan. Keur sakola gitu lah pokoknya keur dipake sakola. Nah don loba kana dipake ulina tibatan dipake sakola eta ieu contohna gitu berarti teh syukur contoh siga kitu. Nah, kemudian maksud Allah memberikan sehat dan waktu untuk apa? Allah memberikan nikmat sehat dan waktu itu untuk apa?
Apa tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, sehat untuk dipakai ibadah, waktu juga untuk dipakai ibadah. Lalu kita pakai untuk hal-hal yang mubah, sia-sia. Sia-sia dalam arti tidak berpahala, sia-sia. Tapi kupur nikmat, nah eta sehat dipakai kayak gituan. Apa tadi dipakai ulin mah bersyukur kan? Hari waktu dipakai ulin bersyukur teh. Atau ulin wae. Hiling. Karena hanya melihat dari jenis amalannya. Emang lu kieu dosa? Iya, bukan, kan mubah betul dosa. Karena hanya melihat dari jenis amalannya, dan tadi ge ngorekan tadi teh dosa. Tuh. Tadi kali teh eta wungkul gitu kan. Yang gitu deh, mau kieu dosa. Sana ngomong gitu dosa tuh. Ya siapa yang mengatakan hal seperti itu dosa? Diberi sehat, diberi waktu, dipakai ulin, dan tidak bersyukur. Taita dosa nama kufur nikmat. Meskipun saya yakin gak ada yang bisa 100% sehat dan waktunya hanya dipakai ibadah, mau yang sanggup mau sebenarnya. Mau yang sanggup mau. Yang disebut nanti nya gitu, dan mau lain sanggup kan atuh ulah lebat teuing gitu. Jangan hajakeun diacarakeun ulin. Ini ada hadis tentang syubhat di sini nih. Nanti bisa dibaca sendiri. Al-Khidr kerja sebarang aja bisa. Salah apa gitu. Dapat taksa Korea ke depan apa semua sebenarnya. Syubhat nanti hadisnya yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada syubhat. Nah, syubhat itu kan itu haram tuh, apa nu haram geus jelas. Ieu teh halal tuh, apa nu halal geus jelas. Tah teu jelas ieu teh halal atau haram. Tapi barang siapa menjaga diri dari perkara yang syubhat, berarti dia sudah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Ya, barang siapa yang memelihara diri dari perkara-perkara syubhat, maka dia itu sudah menjaga diri dan agamanya. Barang siapa yang ngahajakeun lah gitulah. Barang siapa yang ngahajakeun lantaran mau ningali nu syubhat teh bae da teu haram kitu we hayo pikiranna teh. Mun manggih nu syubhat teh bae da teu haram, bae da teu haram. Tah aya hadisna ya. Barang siapa ngahajakeun kanu syubhat akhirnya kena haram. Akhirnya jadi haram. Seperti orang yang tanya di hadis teh ngahaja itu tak ada arah roces cara rengos di bibir jurang labuh lah kalau kumaha ge. Coba lah mun di jauhan ka jurang moal. Tanu ngahajakeun di nu syubhat teh siga nu kitu, siga nu eta ku bari arah roces cara rengos pan geuleuh. Arah roces cara rengos di sisi jurang labuh moal. Mun jauh tina bibir jurang, oh pasti moal. Tanu mubah teh gitu. Tah syub sekali deh ya. Kenapa hadis ini yang saya muat, yang saya tulis di sini syubhat, yang halal jelas, yang haram jelas. Yang ada di antara keduanya teh nyata disebut halal, apa nu halal maksud jelas. Disebut haram gitu, karena panu haram geus jelas, syubhat ngaranna gitu kan. Tapi masalahnya seperti ini.
Barang siapa yang memelihara diri, menjauhkan diri dari yang syubhat, berarti dia sudah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Barang siapa yang ngahajakeun dinu syubhat, tungtung nama bakal kebrus kalau haram kalau kumaha ge. Tadantara pikiranna kitu wae, bae da teu haram, bae da teu haram. Ta Rasulullah menggambarkan eta teh siga nu aroces di sisi jurang teh. Geus tinggal tunggu waktu sebutna teh lah. Nah, sekarang yang mubah, sesuatu yang berupa ibadah berpahala kan? Sesuatu yang berupa ibadah sudah jelas. Sesuatu yang berupa dosa sudah jelas. Nah, mubah itu di tengah-tengah, ibadah lain, dosa lain. Sama seperti yang syubhat, sok ngahajakeun dina mubah. Digebrus kana haram kalau kumaha ge, moal jadi ibadah moal nu mubah. Ini sesuatu yang mubah itu siga syubhat lah posisinya, halal haram. Iya tengah-tengah, halal henteu, haram henteu. Tah ieu nu mubah mah gitu berada di antara sesuatu yang berpahala sudah jelas, sesuatu yang berdosa juga sudah jelas. Tadi tengah-tengah mubah. Barang siapa menjauhi mubah, berarti dia sudah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Tapi nu ngahajakeun dina mubah, akhirnya akan jatuh kepada dosa. Dah ayo pikiran tuh, emang iya dosa, apaan subhat depan, emang haram, teu saha menyebut, apaan subhat karena gelin haram. Nu haram pan jelas. Tadi juga sama, dan disebut ibadah, amalan yang berpahala sudah jelas di dalam Islam. Kemudian sesuatu yang berdosa juga sudah jelas. Tadi tengah-tengahnya yang mubah. Barang siapa, siga kieu itulah. Ya tadi acarakeun teh anu tadi ya healing rek lah ngaranna mah. Musuh pehayok ari gusep ku kitu bisa ka surga moal sok jawab. Sudah bergigir. Kan ari bari nama ieu gusep ada aya nu kan ieu mah naon? Ya ulin si acara nanti. Ulin ke Pangandaran tapi pan di ditu bari dakwah mah nu pokok mah ulin. Tong sok ngabubur malaikat moal bisa. Terus sepedahan di Bandung ke Pangandaran, emang ku kitu bisa ke surga? Coba jawab. Bisa moal ke surga ku kituan. Apa dia teu dosa? Iya siapa yang mengatakan enggak boleh sepeda dosa? Coba tanya diri sendiri, ari ku kituan bisa moal ke surga? Ke surga mah kudu ibadah. Nah posisinya sama, mubah itu ibadah lain, dosa henteu. Tapi lamun ngahajakeun dina mubah, tinggal tunggu waktu karena dosa mah. Da kituan teh mun tuluy-tuluyan mah kitu na we geus jadi dosa. Tanu kitu lagu teh. Hirup teh lago kikituan teh. Istilah lago teh. Ya bukan hanya ada di dalam Jumatan, hirup eta lago teh. Ya sia-sia hidupmu. Jadi tadi kan sebutan teh mubah atau ibahah ya. Mubah atau ibahah. Anu mubah teh siga subhat, barang siapa menjauhi perkara-perkara subhat, dia sudah memelihara agama dan kehormatan dirinya. Kan mubah begitu. Barang siapa yang memelihara diri dari perkara-perkara yang mubah,
dia menjaga agama dan kehormatannya. Teruslah kita terakhir makanya nu bakal ka surga mah ahli ibadah lain ahli ibahah, bener tuh. Nu bakal ka surga mah ahli ibadah lain ahli ibahah. Ibahah teh mubah. Mah nyari coba nih selama hidup di dunia itu nu mubah wunggul kan. Nah, prinsipnya tadi wah itu dosa. Ya sahannya nyebut itu dosa. Tapi nepi ka ari disebut ahli ibadah nu kumaha? Ahli ibadah nu kumaha ahli ibadah teh? Sekurang sudah menulakat menurutnya. Nu lekat yang banyak melakukan ibadah nepi ka dapat sebutan ahli ibadah. Ayeuna ahli ibadah. Iya, makanya ayat terakhir wamal hayatud dunya illa lahibun walahun. Jadi hidupnya itu lebih banyak melakukan hal-hal keduniaan. Naon keduniaan teh ulin. Tah lahibun. Ari lahibun naon coba? Innamal hayatu wamal hayatud dunya illa heureuy main-main. Bahasa Sundana naon? Anu gitu ngaranna. Jadi bukan tidak kalau kafir tidak ada ibadah satupun. Kafir mah enggak pernah ada ibadah. Semua yang dilakukan oleh mereka ada enggak ibadah? Walaya kafir mah. Ari orang Islam mah lain tara ibadah ngeun loba teuing. Nah, gitu. Yang dilakukannya itu terlalu banyak kelakuannya, terlalu banyak yang dilakukan itu bukan hal-hal ibadah. Nepi ka ari ahli ibadah mah yang banyak yang lekat mengerjakan ibadah. Unggal aya sebutlah unggal aya kesempatan ibadah teh moal diliwat. Mun aya kesempatan teh moal diliwat. Anu tadi kan ngadon diliwat. Aya kesempatan ibadah mun asup masjid, tah itu masjid. Teu. Mun kana ulin tah, wah diacarakeun. Aing mah euy. Bisi coba kembali ke yang awal tadi. Bisi kita menyebut orang lain ahli bidah orang, padahal orang itu junah. Karena itu hidupnya lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang mubah atau ibahah. Napi ka menang sebutan ahli ibahah beunang deui ngaranna. Lain tara ibadah tapi ibadah namun diseutik teh dalolobana. Inilah sebutannya ahli ibahah. Padahal yang masuk surga mah ahli ibadah, lain ahli ibahah lain. Da ahli ibahah mapan akhir jadi dosa kan tadi teh. Nah, jadi dosa untuk make gituan teh. Bukan hanya melihat jenis amalan bukan. Siga subhat gitulah. Sama makanya nih yang saya tulis di sini tentang subhat. Terus lah, kada hirup bisa lago, lain dimakan dulu lago mah. Eta hirup lago tah. Jangan-jangan dengan ngalah undur-undur Jumatan gugur. Jangan-jangan dengan ulin we hayo ibadah kita juga gugur. Sama kan substansinya sama karena melakukan perbuatan yang bukan ibadah. Ibadah Jumatnya gugur, nah dah hirup geus kitu. Jadi dibatalkeun tah pahala teh. Kan Jumatan itu kan batal pahalanya kan. Tah bisi kitu. Da aya ayatna. Janganlah kamu membatalkan pahala amal kamu sendiri sementara kamu tidak sadar. Itu ayat Quran lah yang menyebutkan demikian.
mun atuh fokus ibadah aja hirup teh hoyo koy kada kaganggu ku uli tahu satu itu kira-kira jam salapan langkung tuh terus yang deui ya sikaplah sagitunya tadi mengkritiknya di awal mah bongan jadi anggota Persis atau simpatisan Persis Quran Sunnah. Dan jangan sampai gitu kita tinggali mana Quran Sunnahnya masuk ke masjid tuh ketinggali sugan ngagerjem ngadoan teu ngobrol suku nu mana we heula anu katuh heula anu kecah heula jeung nu katuh heula ge teuing maksud ngamalkeun sunnah teuing kebenaran asup ke masjid teu teh tul masjid di mana tuh Quran Sunnah toslah nya cekapnya qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun jazakallahu khairal jaza ka Ustaz parantos medar materi anu luar biasa nya anu rasa daya. Ngemutan saat acara tutup kanggo para pimpinan jamaah sakumaha parantos diuningakeun dina uleman aya pertemuan kanggo sosialisasi anu kahiji tadi disebutkeun ku ketua PC nya eta acara manasik haji nya mangga ka bapak-bapak ka ibu-ibu anggota oge simpatisan kanggo ngiringan acara manasik haji. Sakitu panginten mangga diantos di luhurnya ka pimpinan jamaah. Tiasa tepangli mudah-mudahan dina sasi Mei Ahad kahiji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.